bukti sejarah kota Mekah dibangun oleh Abraham dan Ismail. Sehubungan permintaan dari beberapa pemirsa, maka saya membuat update dari video dengan judul yang sama. Untuk mengetahui kebenaran akan sebuah agama, tes pertama kali yang harus dilakukan adalah bukti sejarah dari agama tersebut. Bukti-bukti sejarah dari klaim-klaim kitab suci tersebut akan membuktikan apakah agama tersebut berasal dari dongeng, cerita buatan manusia, atau memang benar-benar terjadi. Bila mana suatu agama berhasil melewati tes ini dengan didukung oleh bukti-bukti sejarah, maka paling tidak kita bisa melakukan penyelidikan selanjutnya mengenai apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Namun, bila suatu agama tidak berhasil lolos dari tes ini dengan tidak dapat memberikan bukti-bukti sejarahnya, maka terbukti bahwa agama tersebut merupakan hasil cerita buatan manusia biasa atau dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak perlu tes ke tahap selanjutnya mengenai kebenaran ajaran agama tersebut karena sudah terbukti tidak benar. Dari keterangan yang diperoleh melalui hadis Bukhari volume 4, Buk 55, nomor 583, 3113, dan Quran Surah 2 ayat 127, kita bisa mengetahui bahwa Muhammad merupakan seorang yang sangat berpengaruh pada zamannya. Dan seperti kita ketahui menurut tradisi Islam, kota Makkah didirikan oleh Abraham dan Ismail pada sekitar 4000 tahun lalu atau sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mari kita lihat beberapa bukti. Berikut ini adalah beberapa sejarawan dan penjelajah Romawi dan Yunani yang menjelajahi semenanjung Arab. Namun tidak ada referensi tentang Mekah dalam karyanya. Herodotus 450–420 sebelum Masehi, sejarawan Yunani yang menulis tentang kota-kota Arab. Eratosthenes abad ketiga sebelum Masehi menulis tentang masyarakat Arab di Laut Merah di sebelah semenanjung Arab. Agatharchides, ilmuwan dan ahli geografi, abad kedua sebelum Masehi, menulis kota-kota dan kuil-kuil Arab di sepanjang Laut Merah. Photius, sejarawan Yunani, abad kedua sampai 1 sebelum Masehi, menulis kota-kota dan kuil-kuil Arab di sepanjang Laut Merah seperti yang ditulis oleh Agatharchides. Dari laporannya dan laporan Diodorus, maka kita bisa tahu bahwa kuil-kuil yang dilaporkan oleh Agatharchides tidak mungkin terletak di kota Mekah. Diodorus Siculus, sejarawan Yunani, abad ke-1 sebelum Masehi, seorang sejarawan Yunani yang menulis tentang Troy, Mesir, India, Arab, Yunani, dan Eropa. Artemidorus, abad ke-1 sampai 2, menulis 11 buku geografi Nanum sampai sekitar tahun 103. Kota Makkah masih tidak tercatat. Strabo adalah ahli geografi Yunani, abad ke-1 sebelum Masehi, menulis tentang suku-suku Arab di Arab Barat, Arab Tengah, dan sepanjang Laut Merah. Pliny the Elder adalah panglima perang Romawi dan penulis buku, abad ke-1 sebelum Masehi, menulis tentang 92 daerah, kota dan suku bangsa di Arab. Galus, abad 1 sebelum Masehi, Galus merupakan gubernur jenderal Romawi di Mesir. Galus memimpin pasukan hingga sampai ke kota Najran sekitar 500 km selatan kota Makkah sekarang, namun tidak menemukan keberadaan kota Makkah. Ekspedisi oleh Alexander Agung pada abad ke-4. 3 kali Alexander Agung mengirim ekspedisi ke Arab dalam rencananya untuk menyerang Arab, walaupun tidak jadi karena keburu wafat, namun tidak mencatat keberadaan kota Makkah. The Periplus of the Erythraean Sea, sebuah buku yang ditulis sekitar tahun 58–62.
yang dianggap sebagai sumber paling akurat tentang rute-rute perdagangan di daerah Arab dan Afrika Timur pada zaman tersebut. Namun tidak menyebutkan sama sekali tentang kota Mekah. Literatur dari Ethiopia, Aramik, Syria dan Koptik sampai abad keempat gagal mencatat keberadaan kota Mekah di lokasinya sekarang. Ptolemy, ahli matematika dan astronomi Romawi Yunani, abad ke-1, mendaftar semua kota di Arab namun tidak menyebutkan Mekah. Orang Muslim mengklaim kota Makoraba dalam daftar Ptolemy sebagai Mekah, namun hal ini tidak mungkin karena selain Makoraba lebih timur daripada Yathrib, Makoraba juga merupakan kota ke-6 setelah Yathrib, dan lebih selatan daripada Karna yang merupakan kota pertama dari Kerajaan Main, salah satu kerajaan di Yemen. Dari catatan-catatan sejarawan dan ahli geografi non-Islam di atas, kita bisa melihat bahwa kota Mekah tidak tercatat sama sekali. Adalah suatu yang mustahil bila sejarawan non-Islam bisa terlewati menulis tentang seseorang yang demikian besar pengaruhnya. Bahkan penggalian di kota Makkah pun tidak menunjukkan adanya peninggalan kuno sebelum abad ketiga. Dan sesuatu yang mustahil, kota besar seperti Mekah tidak meninggalkan jejak peninggalan sejarah sebelum abad ketiga. Mari kita bandingkan dengan peninggalan kota-kota kuno lainnya di semenanjung Arab. Reruntuhan Dedan atau Al-Ula di Arab Utara abad ke-9 sebelum Masehi. Reruntuhan Khaybar di Arab Barat abad ke-8 sebelum Masehi. Reruntuhan Taima di Arab Utara abad ke-1 sebelum Masehi. Reruntuhan di Marib, Kerajaan Main Yemen abad ke-1 sebelum Masehi. Bendungan kuno di Khaybar abad ke-8 sebelum Masehi. Istana di Petra yang dibuat oleh Nabateans Yordania abad ke-2 sebelum Masehi. Reruntuhan kuil Meran Bilqis abad ke-1 sebelum Masehi. Reruntuhan dari Kerajaan Dilmun di Bahrain abad ke-3 sebelum Masehi. Perahu dari Kerajaan Magan abad ke-3 sampai 2 sebelum Masehi. Semua kota-kota kuno meninggalkan banyak monumen, reruntuhan, prasasti atau peralatan rumah tangga, bahkan dicatat juga di prasasti atau dokumen negara-negara lainnya. Namun hanya Mekah yang tidak ada catatan atau peninggalan sebelum abad ketiga atau 4 Masehi. Sekarang kita lihat peninggalan-peninggalannya dan bangsa-bangsa apa saja yang pernah menduduki Arab. Meterai dari Kerajaan Dilmun sebelah timur Arab, abad ketiga sebelum Masehi. Ukiran di batu dari istana di Sapwa, ibu kota Hadramut, Yemen abad ke-8 sampai ke-3 sebelum Masehi. Prasasti Sabean abad ke-1 sebelum Masehi. Bahkan dari kerajaan-kerajaan berikut ini yang menaklukkan Arab, tidak diketemukan prasasti, naskah yang menyebutkan tentang kota Mekah. Mari sekarang kita lihat beberapa kerajaan tersebut. Pasukan Romawi menyerang sebelah barat Arab di sepanjang Laut Merah tahun 23 sebelum Masehi. Kerajaan Asyrian menaklukkan utara Arab pada abad ke-8 dan 7 sebelum Masehi. Kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Raja Nabonidus menaklukkan Hijaz 556 sampai 539 sebelum Masehi. Kerajaan Persia menaklukkan utara Arab semasa pemerintahan Achaemenid abad 6 sebelum Masehi. Kita bisa lihat sekarang, semua kota-kota kuno meninggalkan banyak monumen, reruntuhan, prasasti atau peralatan rumah tangga, bahkan dicatat juga di prasasti atau dokumen negara-negara lainnya. Namun hanya Mekah yang tidak ada catatan atau peninggalan sebelum abad ketiga atau 4 Masehi. Iklim di Arab yang begitu kering sangat menunjang preservasi peninggalan-peninggalan kuno.
Bahkan The Dead Sea Scroll yang hanya dibuat dari kulit binatang ataupun papirus dan umurnya lebih tua dari abad ketiga Masehi pun masih bisa diketemukan. Lalu bagaimana mungkin Mekah tidak meninggalkan jejaknya sebelum abad ketiga sama sekali? Semua ini membuktikan bahwa Quran hanyalah sebuah dongeng sebelum tidur.